Saya Indra Mardika dari Universitas Udayana akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Kepuasan Pelanggan dalam Mediasi Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Niat Beli Ulang. Studi pada pelanggan air minum dalam kemasan merek Oasis di Bali. Riset ini saya paparkan untuk kegiatan Call for Paper Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan tahun 2025. Apa yang melatar belakangi riset saya ini? Industri air minum dalam kemasan atau AMDK mengalami pertumbuhan pesat saat ini. Ini didukung dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diterbitkan pada Maret 2023 yang menunjukkan bahwa 40,64% kalangan rumah tangga memanfaatkan AMDK ataupun air isi ulang sebagai sumber air minum sehari-hari. Tingginya permintaan ini juga didukung dengan adanya pertumbuhan industri AMDK sebesar 5% setiap tahun, di mana saat ini sudah ada 2.100 merek AMDK yang memiliki izin edar di Indonesia. Salah satunya adalah PT Oasis Water International sebagai produsen air minum dalam kemasan merek Oasis. Fenomena menarik terjadi di produsen Oasis, di mana penjualan Oasis cabang Bali periode 2018-2023 menunjukkan bahwa 2018 menjadi tahun dengan penjualan omset tertinggi di Bali, namun mengalami penurunan tahun 2019 di mana titik terendah penjualan omset terjadi tahun 2021. Ini tidak terlepas dari fenomena COVID-19 serta adanya Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 terkait pembatasan timbulan sampah sekali pakai. Ini dikarenakan kemasan Oasis saat itu masih didominasi oleh produk plastik sekali pakai. Di sisi lain, kompetitor Oasis seperti Spring yang hadir dengan produk kemasan botol kaca justru mengalami peningkatan permintaan dari sektor hotel, restoran, dan kafe. Tidak hanya itu, Cleos yang juga kompetitor dari Oasis mampu membuka pabrik ketiga di Bali. Ini menunjukkan bahwa permintaan Bali mengalami pertumbuhan, bahkan mengalami 9% pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Tantangan ini dikarenakan produsen Oasis perlu menjaga niat beli konsumen agar bisa mempertahankan omset penjualan. Perilaku konsumen dalam niat beli ulang juga dapat terjadi karena konsumen merasa puas terhadap produk atau jasa sehingga memunculkan niat beli ulang. Untuk itulah, citra merek dan kualitas produk menjadi faktor penting untuk menjaga kepuasan pelanggan yang akhirnya berkorelasi terhadap niat beli ulang. Ini yang menjadi fokus dari riset saya ini. Penelitian ini saya lakukan di 6 kabupaten atau kota di Bali, yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Singaraja, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Kelungkung, dan Kota Denpasar. Alasannya karena 6 wilayah ini merupakan area pemasaran Oasis di Bali. Identifikasi penelitian, variabel endogen yang digunakan adalah niat beli ulang, yang merupakan keinginan atau niat untuk melakukan pembelian kembali suatu produk sebanyak 2 kali atau lebih terhadap produk yang sama. Kemudian variabel eksogennya ada dua, yaitu citra merek, yang merupakan penilaian konsumen tentang ciri khas suatu produk maupun perusahaan dengan mampu menjadi pembeda dengan kompetitor sehingga mampu memunculkan kepercayaan pada merek. Yang kedua adalah kualitas produk, yaitu sebagai persepsi konsumen tentang kualitas atau keunggulan suatu produk maupun layanan. Dan yang terakhir adalah variabel mediasi, yaitu kepuasan pelanggan, di mana merupakan perbandingan antara yang dirasakan dengan harapan sebelum barang atau jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Jika barang yang dirasakan konsumen sesuai dengan harapan, maka konsumen tersebut akan merasa puas dan menciptakan loyalitas. Metode pengumpulan sampel adalah Proportionate Stratified Random Sampling, di mana sampel yang digunakan adalah 150 responden yang telah ditentukan secara proporsional dengan dua tipe pelanggan, yaitu bisnis dan rumah tangga. Di sini, peneliti melakukan hasil uji validitas instrumen, di mana terdapat 19 indikator yang digunakan. Pada slide ini kita dapat mengetahui bahwa jumlah anggota sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 di luar dari 150 responden utama, di mana nilai R tabel adalah 0,361. Merujuk pada hasil ini, diketahui bahwa seluruh indikator pada setiap variabel menunjukkan hasil valid, dikarenakan nilai percent correlation atau R hitung masing-masing indikator lebih besar dari 0,36. Kemudian hasil uji reliabilitas instrumen penelitian diketahui bahwa nilai Crombatch alpha dari 4 variabel penilaian ini menunjukkan nilai di atas 0,6, sehingga seluruh variabel dinyatakan reliable. Peneliti juga melakukan hasil uji pengaruh langsung dan tidak langsung. Kita melihat pada hasil uji pengaruh langsung. Yang pertama,
pengaruh citra merek terhadap niat beli ulang. Di sini diketahui bahwa nilai T statistik sebesar 3,183 lebih besar pada T tabel 1,96 dan nilai p-value 0,001 lebih kecil dibandingkan 0,05 menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Yang kedua, pengaruh kualitas produk terhadap niat beli ulang. Diketahui bahwa hasil nilai T statistik sebesar 2,756 lebih besar pada T tabel dan nilai p-value 0,006 lebih kecil dibanding 0,05 menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Yang ketiga adalah pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan menunjukkan hasil T statistik sebesar 4,167 lebih besar pada T tabel dan nilai p-value 0,005 lebih kecil daripada 0,05 juga menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa nilai T statistik sebesar 5,801 lebih besar pada T tabel dan nilai p-value 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat beli ulang juga menunjukkan bahwa T statistik sebesar 4,232 lebih besar pada T tabel 1,96 dan nilai p-value 0,000 lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Peneliti juga melakukan hasil uji pengaruh tidak langsung terhadap variabel mediasi, di mana diketahui bahwa yang pertama, pengaruh citra merek terhadap niat beli ulang melalui kepuasan pelanggan sebagai mediasi menunjukkan T statistik sebesar 2,950 lebih besar pada T tabel 1,96 dan nilai p-value 0,003 lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, pengaruh kualitas produk terhadap niat beli ulang melalui kepuasan pelanggan sebagai mediasi menunjukkan nilai T statistik sebesar 3,601 lebih besar pada T tabel dan nilai p-value 0,000 lebih kecil pada 0,5 juga menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Di sini juga dapat diketahui bahwa hipotesa 1 hingga ke-7 memiliki pengaruh positif dan signifikan. Demikian hasil dari pemaparan riset saya. Masukan dan kritikan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan dari riset saya. Terima kasih.